Hai teman-teman Jokos TV, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan bintang tamu dan juga narasumber yang inspiratif dan juga pastinya bisa memberikan banyak cerita-cerita menarik untuk teman-teman semuanya ya. Dan senang banget ada Tori Andromeda di sini dengan memakai, wow ini luar biasa sih. Kalau kita ngomongin batik ya, batik itu emang nggak pernah habis untuk dikulas, nggak pernah habis untuk dibicarain, nggak pernah habis untuk dikulik gitu ya. Hari ini saya memakai batik ya, ini bukan cosplay saya mau tunangan enggak, atau cosplay jadi protokol atau pas pampres enggak ya. Tapi untuk hari ini kita akan ngobrolin bersama-sama batik ya. Secara lebih dalam, secara lebih in-depth lagi lah bersama dengan narasumber kita yang satu ini. Karena pas banget untuk hari ini sudah ada banyak display batik juga di belakang saya, karena untuk hari ini sudah ada sebuah kalau ngomongin perusahaan mungkin enggak lah ya, UMKM mungkin ya, UMKM batik namanya adalah Batik Daun. Langsung aja kita ketemu sama ownernya, Kak Ayu. Yeay. Apa kabar Kak Ayu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Wah luar biasa. Ini seneng banget di studio kita udah banyak batik-batik yang cantik, batik-batik yang keren banget. Dan sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin batik tuh nggak selalu kuno ya Kak Ayu ya. Nggak dong. Jadi lebih muda, lebih fresh gitu ya. Apalagi udah bisa di mix and match dengan banyak outer dan lain-lain gitu. Nah tapi sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya, Kak Ayu ini siapa? Tadi mungkin owner dari Batik Daun ya, tapi Batik Daun itu sendiri juga apa tuh? Batik Daun sendiri itu sebuah, jadi gini, saya tuh pingin ada satu wadah di mana sebuah wadah ya ini Batik Daun ini bisa merangkul bermacam-macam pengrajin batik dan terutama ada tenun, ada songket, itu dari seluruh daerah di Indonesia nih ada nih di Batik Daun gitu. Jadi kita nggak hanya menjual batik aja, pasti di sana pernah ada kebaya, terus ada songket dari Bali, ada udeng juga, ada sarung. Jadi bermacam-macam pengrajin itu kita rangkul untuk ada satu wadah nih, yakni Batik Daun seperti itu. Termasuk produk yang susah dan jarang orang temui lah di daerah sini, mungkin sekitar Madiun dan sekitarnya kita hadirkan seperti. Contohnya yang susah ditemuin apa misalnya? Apa ya, biasanya rok songket ya, itu dari Denpasar. Kalau nggak dari Denpasar nggak ada. Jadi kita hadirkan. Oh gitu, ya. Jadi beragam ya. Jadi, dari Sabang sampai Merauke ada? Ada, ulos juga ada, songket juga ada. Karena kan batik kan sebenarnya nggak melulu, kalau kita ngomongin batik mungkin lebih ke Jawa gitu. Mungkin orang-orang tuh mindsetnya masih seperti itu. Padahal sebenarnya jenisnya tuh banyak sekali. Wastra namanya, warisan Nusantara. Warisan Nusantara. Ada berapa jenis batik sih sebenarnya di Indonesia itu? Batik itu ya, batik itu menurut aku sih batik tulis ya, yang paling terkenal ya di seluruh Indonesia itu wastranya ya itu. Tapi kalau wastra sendiri kan banyak macamnya, ada mulai tenun, songket. Jadi warisan budaya itu yang sampai saat ini kita pakai, yang Tori pakai, yang saya pakai hari ini adalah warisan dari leluhur kita. Jadi iya, itu kita patut bangga sih memakainya. Sama kita kayak pakai baju sehari-hari tuh batik udah batik udah biasa kita pakai sehari-hari, jadi nggak usah hari-hari tertentu kita pakai, nggak perlu. Makanya ada Batik Daun, kita mulai untuk berpikir mendesain supaya lebih unik, supaya lebih banyak diterima, supaya tidak bosan itu mulu fashionnya. Sekarang kan lagi musim yang polos-polos gitu, jadi kita menyasar ke segmentednya lebih ke tertentu, orang yang suka eksklusivitas. Jadi maksudnya motifnya nggak yang terlalu rame gitu kan? Ya ada juga, kami juga sediakan banyak desain-desain kami yang desain-desain kami yang terbaru juga gitu. Oke, jadi memang sekarang batik tuh kayak berevolusi gitu ya, berevolusi bahwa sekarang tidak hanya dipakai di momen-momen tertentu, kayak misalnya batik tuh biasanya cenderungnya orang-orang tuh mikir pakai batik tuh di nikahan, di kondangan,
di acara-acara resmi, acara-acara formal. Padahal sebenarnya kalau batik itu dipakai untuk nongkrong di coffee shop, why not gitu? Iya, saya tiap hari pakai batik. Tiap hari. Tiap hari. Karena branding yang paling dekat dengan kita ya owner sendiri. Betul. Gitu. Jadi, bagaimana memperkenalkan produk sendiri ya lewat owner? iya, jadi saya iklan kemana-mana ya pakai batik buatan saya sendiri gitu. Sama kita menggandeng memang banyak perajin ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa memang acuan batik sendiri tuh masih dipegang Solo dan Pekalongan. Kita nggak bisa memungkiri. Kan ada lagunya tuh ya, Kota Batik di Pekalongan. Iya. Bukan. Kita nggak bisa memungkiri karena pusat batik di Indonesia masih dipegang oleh Pekalongan sama Solo. Oleh sebab itu kita mix and match. Di tahun ini Batik Daun bekerja sama dengan para perajin batik di daerah-daerah. Ini contohnya di belakang Tori ini. Oke. Ini salah satu batik tulis buatan pengrajin batik yang ada di Kota Madiun, percaya enggak? Ini kayaknya bagus banget. Saya juga, jadi saya belisuan cari pembatik lokal Madiun, istilahnya assalamualaikum. Perkenalkan kami dari Batik Daun. Nah, kita nih mau yang kain-kain seperti ini, kita mau desain, kita mau jadikan fashion show yang nanti di hari batik bisa dinikmati banyak warga Madiun. Mudah-mudahan. Dan ini batiknya tulis ya? Batik tulis asli, dan memang kalau batik tulis beda ya dengan batik sekarang kan. Cara pembatik udah banyak banget, ada yang pakai malam dingin dan lain-lain, ada yang printing juga gitu, dan nggak apa-apa. Yang penting kan kita masih UMKM ini, kalau nggak ada kan tidak semua orang bisa menjangkau dengan harga yang segitu ya untuk apresiasi karya. Jadi nggak apa-apa, menurut saya sih ya nggak apa-apa, asalkan apa ini memang dari lokal, dari saudara-saudara kita, dari pengrajin-pengrajin kita di daerah. Jadi kalau tahu Batik Daun itu kurang lebih 50 pengrajin yang ikut kami, belum penjahitnya loh. Itu berarti sejak tahun berapa Batik Daun? Batik Daun eksis itu waktu itu saya masih reseller tuh sekitar 2014. 2014. Ya, baru setelah saya resign dari perusahaan itu 2019 baru aktif di Madiun. Jadi kami nggak langsung besar, Tori. Kami dari, kalau pelanggan lama pasti tahu kita dari itu CFD depan gereja. Oke. Nah, ini menarik ya. Dulu katanya pernah jualan di pinggir jalan. Pinggir jalan. Gitu. Menarik banget. Nanti kita akan balik lagi untuk cerita-cerita menarik dari Batik Daun yang kayaknya akan sangat-sangat menginspirasi sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Waktu saya ke pengrajin itu, beliau bilang gini ke saya, penjahitnya, Ibu Ayu, nggak usah khawatir nggak laku. Kalau barang sudah jadi baju itu pasti ada jodohnya. Alright, back again on Obrol-Obrol, dan masih juga bersama dengan Kak Ayu from Batik Daun. Nah, Kak Ayu, menarik banget. Mungkin kita ngomongin namanya dulu kali ya. Aku tadi hampir lupa. Kenapa Batik Daun? Jadi dulu tuh kan awalnya sih Batik Mustika ya, karena nama saya kan Ayu Mustika. Oh ya. Jadi namanya tuh ambil dari nama sendiri. Iya, Batik Mustika. Tapi dulu waktu saya masih kerja di Surabaya itu kan udah mulai reseller tuh, ternyata banyak dari pondok pesantren di Gresik itu kiai-kiainya suka sama batik saya. Dia maunya yang Batik Daun gitu. Jadi si Bapak Kiai ini bilangnya manggil saya tuh selalu Batik Daun untuk order Batik Daun karena motif saya kan banyak daun. Jadi akhirnya ya udah namanya Batik Daun, karena di sama Pak Kiai itu yang dari pondok pesantren di Gresik itu, beliau selalu manggilnya Batik Daun. Atau jangan-jangan Pak Kiainya itu tahu dengan nama Batik Daun tuh lebih laris. Mungkin doanya beliau juga. Saya juga terima kasih gitu, karena dari awal namanya memang Batik Mustika atau Mustika Batik gitu kan, karena nama saya ada di situ, legasinya lah. Tapi ternyata enggak, ya Batik Daun ya udah sampai hari ini. Batik Daun. Iya, Batik Daun, karena terima kasih juga Pak Kiai ya, justru kalau panggil itu Batik Daun gitu. Jadi terus ya udah kepake aja Batik Daun. Dipakai Batik Daun. Betul. Sejak 2014 ya berarti. 2014. Sampai 2023. Berarti tahun depan udah genap 10 tahun. 10 tahun. Nah, mau 10 tahun nih akan ada apa? Nah, nanti kita tungguin aja ya. Well, dengan perjalanan 10 tahun Batik Daun, dari katanya jualan di pinggir jalan, di CFD juga ya.
Sampai pada akhirnya sekarang ada stand-nya sendiri di salah satu mall. Oh iya. Itu perjalanannya seberat apa Kak Ayu? Jadi kan nggak ada yang instan ya. Ini kayak mie instan aja harus direbus dulu. Tetap butuh 3-4 menit lah ya masak. Saya tuh dulu pernah jualan di Car Free Day Bungkul, Taman Bungkul, Surabaya. Jadi saya tuh bawa koper, tahu nggak? Terus karena waktu itu saya jualannya sebelah mana ya? Karena banyak orang kan. Akhirnya di situ tuh ada hotel. Karena waktu masih jadi pegawai, saya nginep di hotel itu loh, biar buat jualan. Nggak seberapa. Itu effort. Karena kan harus harus mau tantangan itu loh. Ya dicari kan pelanggannya itu. Akhirnya setelah itu saya putusin untuk online shop setiap hari itu live shopping gitu. Dulu belum ada, live-nya cuma Instagram aja gitu. TikTok belum ada ya? Belum ada, 2014 tuh cuma IG. Tapi 2014 belum bisa live juga kan Instagram? Belum bisa, jadi kita lewat Facebook juga. Jadi zaman dulu itu via Facebook, postingan Facebook gitu-gitu aja sih. Terus kita tuh dulu tuh gini ya, mindsetnya yang salah ya. Jangan berharap kita punya reseller. Karena apa? Kadang reseller kalau nggak kita motivasi atau apa, dia bakal turun juga. Jadi nggak bisa. Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Apa yang yakin itu paling penting sih. Karena batik daun itu tumbuh dari keyakinan saya. Karena mana mungkin orang tiap hari jualan batik lah. Makanya ini akan nyambung ke pertanyaan yang akan saya ajukan nih Kak Ayu. Kan biasanya memang orang-orang tuh kalau bikin usaha tuh yang potensi lakunya tuh besar gitu. Besar, iya. Kan berarti batik nggak besar, tapi pada akhirnya segmentasinya mungkin ke makanan, F&B kayak gitu-gitu ya. Sementara Kak Ayu tuh bikin batik, notabene mungkin tidak setiap hari orang akan beli batik. Untuk apa juga beli batik setiap hari ya, yang benar-benar yang literally setiap hari. Nah itu gimana? Apakah selama ini lakunya juga banyak atau enggak atau gimana sih? Karena batik ini juga tricky juga ya. Orang tuh sebenarnya butuh batik, hampir semua orang butuh batik untuk acara-acara formal. Tapi enggak semua orang tiap hari beli batik dan akan beli batik sebanyak yang kita bayangkan gitu. Iya betul, kayak toko sembako gitu ya, tempat makanan gitu ya. Betul kan, mungkin kalau sorry itu saya misalnya beli celana dalam nih, harus paling nggak ada belasan untuk ganti-ganti tiap hari. Tapi batik 1-2 cukup lah gitu. Gimana? Jadi saya itu mengawali perjalanan bisnis saya itu dari Car Free Day. Car Free Day itu terus dipindahkan sama Bapak Wali ke Sunday Market. Itu teman-teman Sunday Market itu Bantaran tuh tahu suka duka saya, karena saya lumayan hidup sendiri, lumayan lama di situ. Jadi ketika angin tuh jatuh, akhirnya saya pikir ini batik kalau kena debu terus rusak. Gak bisa kita jualan di pinggir jalan. Saya akhirnya ada di depan Bosbo itu, jalan di Ponorogo itu, saya bikin tenda. Kalau hujan kehujanan, karena saya nggak ada uang, nggak ada modal buat kalau bikin galeri nggak semahal itu ya, gitu. Akhirnya ya udah saya putuskan, saya ada kerjasama dengan kantor pos besar Madiun, di koperasinya saya taruh batik saya. Oh ternyata lebih bagus. Memang harus di galeri, nggak bisa di pinggir jalan karena itu akan merusak kan, kena debu, kena apa. Saya pernah ngalamin itu semua gitu. Jadi yang saat ini saya kan bisa aja nih beralih nih, kenapa nggak jual hijab aja, lebih banyak potensi kan ya. Kalaupun bukan makanan mungkin pakaian yang fast fashion lah. Kenapa nggak jual itu aja atau jual sesuatu yang lebih mudah dan murah gitu ya. Enggak, yang membuat saya bertahan itu karena passion saya, karena saya yakin di bisnis ini. Karena kalau enggak, kita ada satu kekuatan dari dalam tuh yang membuat kuat, yaitu waktu saya ke pengrajin itu, beliau bilang gini ke saya, penjahitnya, Ibu Ayu nggak usah khawatir nggak laku, kalau barang sudah jadi baju itu pasti ada jodohnya. Itulah saya, oh ya benar juga. Jadi pengrajin saya aja bisa seyakin itu, kenapa saya yang menjual nggak bisa. Jadi kita jelaskan ke pelanggan kita, mungkin banyak yang pelanggan saya yang menonton, bahwa yang ibu pakai ini nih dari pengrajin kami yang di daerah gitu. Jadi kita branding, storytelling, branding itu yang harus membuat kita yakin, yakin sama diri kita sendiri dulu nih, bisnis ini. Kalau kita sedikit, kemarin ada gempuran dari baju thrift shop ya, baju saya sempat
tergoda juga nih. Gimana ya? Iya, karena satu bal kan dulu cuma 3 jutaan, 4 juta ya waktu di Surabaya. Sekarang 9 juta. Wah, ini nggak bisa. Kena gempuran saya mulai goyang, apa saya harus beralih gitu. Saya ambil ternyata nggak bisa. Saya balik ke batik. Orang udah tahu saya pasti Mbak Batik gitu. Jadi udah brandingnya nama dan brandingnya saya sendiri. Karena tiap hari saya pakai batik. Betul. Kemanapun. Kan orang kenapa kok bisa tiap hari orang beli batik? Ini aneh sih menurut, karena banyak juga yang bertanya, ya kan, emang batik laku setiap hari? Coba ditanya itu yang jaga toko, pasti tiap hari orang beli batik karena branding kami sudah kuat dari sejak dan tidak dibangun dalam satu malam, orang langsung banyak beli batik. Di mall pun kita juga penuh pertimbangan kan mengenai harga, mengenai barang. Kalau barang lebih bagus memang batik itu di galeri atau mall ya, karena kan barangnya apa ya istilahnya nggak rusak, iya nggak rusak juga. Jadi mungkin dari Kak Ayu sendiri juga sudah membranding bahwa Kak Ayu ini selalu pakai batik, terus passionnya juga batik. Nggak akan mungkin kalau misalnya tiba-tiba jualan cilok atau pentol gitu ya. Oke, jadi semakin menarik pembicaraan kita sama Kak Ayu dari Batik Daun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Percaya pada dirimu sendiri sih, itu paling penting karena nggak ada yang bisa menggantungkan ke siapapun kecuali kita itu percaya pada diri kita sendiri gitu. Back again on Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Batik Daun, ada Kak Ayu ini. Oke, tadi emang survive-nya emang udah luar biasa banget ya. Mulai jualan di CFD, di pinggir jalan, sampai pada akhirnya sekarang udah punya galeri sendiri di salah satu mall gitu ya. Nah, dari situ pada akhirnya pola seperti apa yang Kak Ayu lihat dari para pembeli, khususnya ini mungkin anak-anak muda juga ya, karena balik lagi ke regenerasi. Bagaimana anak-anak muda ini menganggap batik untuk sekarang? Apakah masih dianggap kuno? Apakah mereka udah mulai tertarik nih dengan batik dan mereka berani untuk mix and match dan lain-lain gitu outfitnya? Gini ya, pemakai batik kami tuh ternyata nggak hanya ibu-ibu, bapak-bapak kantoran, jadi anak kuliah, anak sekolah SD pun batik anak kita juga ada. Kenapa? Karena kan di dalam era Pak Jokowi ini kan semua harus memakai batik hari nasional tanggal 3 setiap harinya itu beliau juga pakai batik gitu. Ya, ini beberapa foto-fotonya ini ya di galeri. Di galeri ya terutama. Dan kita kan memang ada batik anak, ada juga batik dewasa. Itu juga karena mungkin modelnya kekinian. Terus mix and match batiknya juga nggak murahan, bukan murahan, nggak pasaran. Jadi kita banyak yang emang suka karena lucu-lucu. Kadang saya tanya ke pembeli, buat acara apa Bu pakainya, buat acara apa Kakak? Karena kan orang pakai batik pasti untuk menghadiri suatu acara atau oh enggak cuman pengen punya karena gitu. Jadi oh enggak ini karena lucu. Berarti kan mereka tertarik belinya memang karena modelnya bagus dan unik gitu kan, lucu-lucu gitu. Nah, kalau dari motif-motif yang dijual di Batik Daun ini yang paling favorit biasanya motif apa yang paling sering laku? Outer ya, sama ini sih lebih ke blues yang buat kerja sama yang anak muda sih. Anak mudanya yang modelnya aneh-aneh gitu nggak sih? Maksudnya yang patchwork, iya patchwork juga ada karena lucu ya. Sedang kimono itu juga ada juga. Kita dari tenun juga ada. Jadi jadi nggak cuman Batik Daun tuh nggak cuman hanya batik aja. Jadi Batik Daun ya tadi aku bilang untuk mewadahi para pengrajin lokal yang ada di seluruh Indonesia kalau bisa ya, mudah-mudahan. Jadi kamu bisa tahu cuman di situ aja. Oh, ada dari Bali, ada dari Sumatera, ada dari Palembang, ada dari mana lagi Jepara gitu, ada di Solo, Pekalongan ada di situ. Jadi simple kan. Jadi supaya apa ya? Tidak perlu jauh-jauh. Itu artinya berarti memang bisa dipegang. Kalau online kan belum tahu bisa dipegang bahannya. Kalau pengrajinnya di Batik Daun berarti total ada
Kalau pengrajin banyak ya, tapi kalau supplier kami dari produsen yang masuk ke toko kami itu sekitar 50 50 lebih. Kayu sendiri ini juga nggak bikin batiknya juga nggak? Belajar bikin batik atau bahkan justru bisa bikin batik? Terus terang saya nggak bisa membatik. Tidak bisa membatik? Tidak bisa membatik, tidak bisa menjahit, tidak bisa. Grand desainnya ya? Iya, saya ada ide ini harus kita apa ya istilahnya? Ide ini kita jadikan inilah apa namanya kita wujudkan dalam bentuk nyata. Misalnya saya punya ide gini-gini. Saya ketemu pengrajinnya, saya ketemu penjahitnya. Ini waktu apa nih? Oh itu waktu motong kain. Oh, oke. Pengrajin juga. Ya kita kerjasama sama konveksi lokal juga. Jadi masih di Madiun aja. Masih kerjasama dengan konveksi lokal. Mantap. Jadi semua kita berdayakan. Iya. Diberdayakan ya dari potensi-potensi lokal, mulai dari penjahitnya, pembatiknya, tukang potong semua dari lokal. Ini ya diberdayakan sama Batik Daun. Nah, pegawai juga. Iya. Asri juga. Oke, Kayu, ini kan juga mungkin banyak teman-teman anak-anak muda juga yang pengen punya bisnis juga lah. Iya. Apalagi clothing ini juga masih marak juga lah ya. Batik ini juga ya masih dalam satu rumah lah, clothing, batik kayak gitu-gitu, baju. Dapat punya ini nggak sih inspirasi untuk teman-teman kita, anak-anak muda mungkin yang mereka tuh kadang ya up and down, kadang semangat, kadang nggak semangat untuk menjalankan bisnisnya. Sementara Kak Ayu ini udah sejak 2014 dan udah mau 10 tahun Batik Daun jalan, masih survive. Tidak hanya survive tapi berkembang pada akhirnya. Kasih motivasi dong ke teman-teman muda ini. Apa ya, kalau dari aku sih percaya pada dirimu sendiri sih. Itu paling penting karena nggak ada yang bisa menggantungkan ke siapapun kecuali kita itu percaya pada diri kita sendiri gitu. Percaya, maksudnya kita punya kekuatan dari dalam gitu. Itu yang kuat banget gitu. Yang menumpuk rasa malas, rasa bosen. Tidak konsisten itu kita kembali lagi nih, niatnya apa, tujuannya apa. Nawaitunya lah. Nah iya, kalau saya dari awal niatnya saya mau ngebantu nih para pengrajin aku di daerah-daerah karena aku punya ilmunya, punya digital marketing, punya personal branding. Saya mau bikin nih lebih value-nya lebih tinggi lagi gitu. Jadi kembali kalau udah bosen, niatnya apa ya kamu nih bangun usaha niatnya apa gitu. Jadi itu yang harus di dalam diri ditanemin dari awal. Kalau niatnya udah kuat, pasti semesta tuh mengamini. Asik, semesta ya. Iya, pasti ada jalannya gitu. Iya, karena kadang orang usaha itu juga niatnya macam-macam ya. Iya. Berarti harus ditanyakan juga ke. Kalau niat kaya, batik nggak bisa kaya. Tapi kita bisa memberi manfaat ke banyak orang. Itu sih yang maksudnya kalau mau kaya aja bisnis saham kayak trader kayak bisa kaya. Kalau batik nggak bisa kaya, tapi kita punya value, punya kebermanfaatan buat banyak orang yang ikut kita gitu ya. Melestarikan warisan. Iya. Makanya tagline-nya Batik Daun itu setiap pembelian Anda adalah berkah bagi para perajin kami. Iya, kalau di tas belanja kami pasti kita tulisin. Karena itu tagline kami dan memang dari awal tujuan adanya Batik Daun itu membantu para pengrajin kami di daerah. Betul. Dan tahun ini baru bisa loh Kak Tori setelah berapa tahun ini baru bisa Batik Daun produksi sendiri. Akhirnya. Produksi Batik Jadi Daun. kita nggak apa-apa jadi reseller dulu itu nggak apa-apa banget. Jadi kita kan belum ada modal, belum ada modal. Kayak kecuali kita punya dapat warisan ya, kita kan nggak ada ya, belum dapat modal nggak apa-apa. Kita reseller dulu, kita pelajari gimana sih caranya, intinya itunya. Baru tahun ini kita produksi sendiri. Berarti tagnya Batik Daun gitu? Ya. Udah Batik Daun by Ayu Mustika. Karena biar nggak di-copy nanti. Oke. Nah, ini kan mau menjelang 10 tahun juga nih. Mungkin next ke depan akan ada exhibition atau gebrakan dari Batik Daun mungkin. Selain pada akhirnya sudah bisa produksi sendiri ya. Mungkin mau bikin fashion show Batik Daun atau apapun itu. Kalau fashion show sih iya, tahun ini pas Hari Batik Nasional ya. Tanggal berapa? Oktober. Tapi kalau untuk gebrakan di 10 tahun ini kita masih kembali lagi kita memperbaiki sistem kami yang di dalam karena
gimana pun apa yang tampak di luar belum yang dalam pasti kan kuat. Jadi nggak mungkin kita bisa membranding sebegitu baiknya kalau di dalamnya masih bobrok. Jadi benar-benar kita perbaiki dari dalam gitu. Itu yang selalu kita nggak bisa merefleksikan nanti akan buka cabang atau kita nggak bisa. Kita bisa bertahan aja itu benar-benar loh, ya kan Kak? Bisa survive itu udah luar biasa, apalagi udah berkembang kayak gini ya, luar biasa. Bertahan pun itu prestasi. Iya. Bisa berkembang itu udah luar biasa. Iya, keren banget ya. So, yang pasti terima kasih banyak Kak Ayu udah Sama. mampir ke Jawa Pos TV untuk bisa ngobrol-ngobrol dan berbagi inspirasi, berbagi kisah ke teman-teman semuanya, karena semoga kisahnya Batik Daun ini juga bisa menginspirasi teman-teman khususnya yang pengen buka usaha atau sedang menjalankan usaha baju dan lain-lain. Ini tetap balik lagi tadi ya yang dibilang ya, tanyakan niatmu dulu. Kamu usaha itu untuk apa? Untuk memperkaya diri sendiri atau untuk bermanfaat untuk orang lain? Itu dia asik. Betul. Terakhir Instagramnya bisa di follow Batik Daun di mana? Untuk Batik Daun bisa di follow di @batikdaun.id. @batikdaun.id. Sukses selalu untuk Kak Ayu. Terima kasih, Kak Toyi. Ditunggu terus Terima kasih, produk-produk Jawa Pos. biasanya ya. Dan pastinya ditunggu juga exhibitionnya, fashion show-nya, dan semoga Batik Daun bisa menjadi salah satu trademark yang bisa terus berkembang dan juga mewariskan budaya leluhur Indonesia yaitu batik Nusantara. Saya Tora Andromeda dan juga Kak Ayu mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda untuk obrol-obrol episode kali ini, dan terus tetap ikuti obrol-obrol yang hadir setiap hari di Jawa Pos TV Madiun. Dan akhirnya sampai jumpa.